Market kripto hari ini lagi seru-serunya, bro. Setelah tekanan bertubi-tubi di beberapa minggu terakhir, siklus dan sentimen hari ini makin panas. Volume turun, harga Bitcoin turun sampai nyentuh $86.000 lebih, Fear and Greed Index masih di zona fear, dan indikator-indikator siklus mulai menunjukkan potensi menarik. Buat lo yang lagi mantengin market, kondisi kayak gini biasanya memunculkan peluang. Nah, kita bakal bahas lengkap situasi dan pola market hari ini, mulai dari event ekonomi, kabar makro kripto, sampai analisa trading untuk pair utama. Kalau penasaran sama posisi siklus sekarang, yuk kita lanjut ke pembahasan selengkapnya. Sebelum kita mulai analisa, gua mau ingatin dulu, semua informasi di video ini murni buat edukasi dan sharing referensi, bukan saran investasi atau rekomendasi trading. Selalu sesuaikan dengan analisa dan risk management masing-masing. Kalender ekonomi minggu ini super padat dan punya potensi ngasih efek signifikan ke market kripto. Dari Inggris, keputusan suku bunga Bank of England bakal keluar malam ini. Sementara Eropa juga siap umumkan suku bunga dan ada press conference dari European Central Bank. Amerika masih jadi sorotan, soalnya inflasi bulan November dan data inflasi inti dirilis malam nanti. Dua-duanya bisa bikin volatilitas di seluruh aset risiko naik turun drastis. Plus, inflasi Jepang dan keputusan suku bunga Bank of Japan tambah halir kepedangan, terutama buat pelaku pasar Asia. Dengan event segede ini di pekan penutup tahun, market kripto gampang banget terpengaruh berita global. Kita mulai dari laporan kerja Amerika yang terbaru. Pekan lalu, data non-farm payrolls naik 64.000 aja di bulan November. Memang membaik dari sebelumnya minus 105.000, tapi tetap tergolong loyo untuk ukuran Amerika. Sementara tingkat pengangguran naik ke 4,6%, tertinggi sejak 2021. Investor dan pelaku pasar langsung sorot ke Federal Reserve, karena data kayak gini biasanya bikin bank sentral lebih hati-hati. Jadi, kalau Fed makin dovish, sentimen resiko buat kripto bisa ikut menguat. Tapi hati-hati, inflasi tetap tinggi, bikin market serba galau. Berita kedua datang dari pertemuan Federal Reserve minggu lalu. Fed akhirnya turunkan bunga acuan 25 basis poin ke kisaran 3,5 sampai 3,75%. Langkah ini langsung bikin ekspektasi pelaku pasar naik, karena secara tradisional bunga acuan rendah itu biasanya dorong minat ke aset-aset beresiko, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Sinyal dari Jerome Powell, ketua Fed, kalau mereka bakal lebih akomodatif kalau kondisi ekonomi makin berat, bikin investor institusi dan retail makin melirik kripto sebagai alternatif aset konvensional. Nah, satu kabar yang juga lagi rame, inflasi di Amerika tetap ngeyel di angka 3%, padahal konsensus pasar maunya lebih rendah. Core inflasi bahkan masih di 3,2%. Faktor komoditas, geopolitik, dan harga energi masih nyeret laju inflasi, dan ini bikin market saham, emas, sampai kripto bergejolak. Bitcoin sendiri kadang dilirik jadi lindung nilai inflasi, tapi dengan sentimen risk-off kayak sekarang, short-termnya justru bisa kena tekanan jual dulu sebelum balik jadi magnet safe haven untuk sebagian pelaku pasar. Sekarang, kita lihat Fear and Greed Index. Udah seminggu terakhir ini, market ada di zona fear. Bahkan hari ini skornya duduk di angka 25. Artinya, sikap pelaku market lagi cenderung nahan nafas. Sentimen belum berani risk-on, dan tekanan jual masih terasa. Bandingin sama sebulan lalu, yang sempat masuk extreme fear di angka 15. Dari sini kelihatan banget bahwa market masih trauma sama penurunan harga dan butuh trigger kuat sebelum ada rotasi ke greed lagi. Indikator siklus SPY cycle top lagi-lagi belum nyala, bro. Saat ini moving average 110 hari masih jauh di bawah garis 2 kali rata-rata 350 hari. Analoginya, kayak lampu peringatan merah yang belum berubah kuning apalagi hijau. Artinya, potensi puncak siklus saat ini tergolong minim. Dan secara statistik, space masih jauh dari area overheat. Jadi, peluang reversal ekstrim ke downside karena siklus top juga belum kelihatan. Sekarang Puel Multiple. Saat ini nilainya di sekitar 0,78. Buat yang belum familiar, Puel Multiple biasanya mengukur reward penambang. Kalau angka masih di bawah 1, berarti penambang belum terlalu gencar jualan koin hasil mining. Jadi fase kayak sekarang identik sama fase akumulasi. Belum masuk masa distribusi besar-besaran. Intinya, tekanan jual ekstra dari sisi penambang masih ringan, dan itu lumayan calming buat outlook jangka menengah. Dari sekitar 30 indikator market siklus, ada 3 yang lagi seru banget buat dicatat. Pertama, Bitcoin AHR 999 Index masih di angka 0,51, jauh dari level euforia. Kedua, MVRV Z-Score, salah satu indikator favorit whale,
hari ini cuma nyentuh 1,09. Artinya harga belum kemahalan secara histori. Terakhir, Rainbow Chart juga masih adem di layer 2, jadi belum masuk bubble zone sama sekali. Jadi secara teknikal, 3 indikator ini kompak bilang siklus belum masuk fase puncak panas. Kita lanjut ke trading plan Bitcoin dengan USDT. Harga saat ini ada di sekitar $86.100, jadi tepat di area lower Bollinger Band time frame harian. Kondisi ini biasanya identik sama oversold parah. Terlihat juga dari RSI 7 yang sangat rendah, bahkan baru aja mentok 15,6. Beberapa candle 4 jam terakhir sempat menunjukkan penolakan di sekitar $85.200, yang juga jadi area swing low dan batas bawah BB. VWAP ada di 89.600, yang berarti masih ada ruang buat harga ngejar mean reversion. Skenario utama harga cenderung bereaksi positif dari support ini, dan berpeluang pullback setidaknya ke area 87.728 sampai 89.000. Kalau tekanan jual lanjut dan breakdown di bawah 85.200, skenario alternatifnya kita waspadai potensi retest support berikutnya di bawah BB. Overall, risk-reward dari area sekarang masih cukup proporsional buat strategi mean reversion. Sekarang Ethereum versus USDT. Harga ETH saat ini sedang konsolidasi di sekitar $2.830, tertekan sampai ke lower Bollinger Band time frame 4 jam. Tanda-tanda oversold juga kelihatan jelas dari RSI 7 yang super rendah, cuma 8,37. Candle terakhir di time frame 4 jam nunjukin pola hammer dengan penutupan bullish kecil setelah penurunan tajam dari area 3000. Area support kuat di 2760, sementara upside target terdekat ada di 2950 sampai 3150. Skenario utama, harga potensi rebound menuju level-level resistensi itu selama support bawah 2760 nggak ditembus. Alternatifnya, kalau ada breakdown lebih lanjut, kita perlu antisipasi tekanan seller lanjutan. Area sekarang jadi menarik buat yang suka setup mean reversion dengan stop loss ketat. BNB lawan USDT juga lagi di posisi menarik. Posisi harga BNB saat ini sekitar 482,1, tepat di area lower Bollinger Band time frame harian dan 4 jam. RSI 7 dan 14 sama-sama lagi di posisi oversold, pertanda tekanan jual sudah mulai melemah. Candle terakhir nunjukin bullish close kecil setelah drop tajam, dan volume juga mulai menurun. Kemungkinan besar sell-off udah mulai capek. Area support ada di sekitar 862 sampai 872, sementara VWAP jauh di atas 1000, memberi potensi mean reversion. Skenario utama, harga berpeluang rebound dari area ini, minimal ke zona resistance 872 sampai 889. Skenario alternatifnya, kalau support bawah ditembus, tetap perlu waspada tekanan lanjutan. Posisi saat ini cukup ideal buat setup risk-reward yang sehat, dengan stop loss ketat di bawah lower BB. SOL versus USDT, harga terakhir ada di $123.36. Solana juga lagi akumulasi di sekitar lower Bollinger Band time frame harian. RSI 7 dan 14, masing-masing 14,15 dan 25,81, jelas tunjukin area oversold, peluang reversal makin kuat. Candle 4 jam terakhir memperlihatkan perlambatan momentum jual dan stabilisasi di atas 121. Dua target resistance utama ada di 127,78 dan 128,45. Skenario utama, harga cenderung bereaksi positif dari support ini, mencoba naik hingga menyentuh area resistance dekat. Tapi kalau area bawah ditembus, volatilitas masih bisa berlanjut. Volatilitas lumayan tinggi, jadi tetap disiplin sama level stop loss dan area konfirmasi reversal. Pair XRP lawan USDT, posisi sekarang di sekitar 0,126, tepat di atas lower Bollinger Band 4 jam dan daily. RSI 7 di 18,6 dan RSI 14 di 28,1. Dua-duanya masuk kategori oversold berat. Sell-off beberapa hari terakhir kelihatan melambat, terbukti dari volume kecil dan candle berdurasi pendek dekat support kunci 0,125. Skenario utama, harga berpotensi mantul dari area ini, ngejar ke resisten tengah Bollinger di 0,139 atau lanjut ke 0,146. Kalau support jebol dan gagal bertahan di atas 0,1225, waspadai skenario tekanan bear berikutnya. Area sekarang cocok buat strategi mean reversion dengan stop ketat di bawah swing low terakhir. Terakhir, Doge lawan USDT. Harga Doge lagi parkir di 1,859 di area lower Bollinger Band harian.
indikator RSI 7 menyentuh 17,55 yang menandakan oversold berat. Candle 4 jam terakhir bentuk hammer kecil, volume turun, sell pressure mulai menipis. Kalau harga tembus ke atas resisten 1,911, peluang bounce bisa makin besar dengan target jangka pendek di 2,037. Skenario utama fokus pada potensi rebound dari area support sekarang, sementara skenario alternatifnya tetap siap kalau support utama jebol, karena tekanan seller masih belum sepenuhnya hilang. Secara risk-reward, area ini relatif optimal buat strategi long mean reversion dengan stop ketat di bawah BB. Sekali lagi, gue ingetin, semua pembahasan dan analisa di video ini hanya untuk edukasi dan referensi, bukan ajakan trading, beli, atau jual. Selalu riset dan kelola resiko masing-masing sebelum ambil keputusan di market kripto. Sampai jumpa di update berikutnya, stay safe dan tetap objektif.